Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita membahas tentang transformasi 2, secara khusus tentang translasi dan dilatasi. Ada beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, prinsip dasar pada translasi. Yang kedua, translasi pada koordinat kartesius. Yang ketiga, dua translasi atau lebih dapat diwakili oleh sebuah translasi tunggal. Yang keempat, dilatasi pada bidang. Yang kelima, dilatasi dengan pusat O 0,0 pada bidang kartesius. Yang keenam, dilatasi dengan pusat titik A, A, B pada bidang kartesius. Yang ketujuh, rangkuman. Dan yang kedelapan, beberapa soal sebagai umpan balik. Kita lihat yang pertama, prinsip dasar translasi atau pergeseran. Komponen translasi ada dua, yaitu A dan B, di mana A ini pergeseran pada sumbu mendatar atau katakanlah sumbu X, dan B ini pergeseran pada sumbu vertikal atau pada sumbu Y. Jika A lebih besar dari 0, maka pergeserannya ke kanan. Jika A kecil 0, pergeseran ke kiri. Dan jika B lebih besar dari 0, pergeseran ke atas. Dan jika B lebih kecil dari 0, pergeseran ke bawah. Kita lihat yang kedua, translasi pada koordinat kartesius. Perhatikan titik A 4,2, kita akan translasikan dengan komponen 75. Perhatikan titik A pada koordinat kartesius, kita akan geser 7 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatlah hasilnya titik B dengan koordinat 11,7. Yang kedua, titik A 4,2, kita akan translasikan dengan komponen negatif 75. Kita lihat A, negatif 7 berarti kita ke kiri 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita naik 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dapatlah titik C. Dan kita lihat koordinat titik C adalah negatif 3,7. Berikutnya titik A 4,2 kita akan translasikan dengan komponen 5 negatif 5. Ya, perhatikan titik A, komponen 5, kita ke kanan 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita turun ke bawah 5 satuan karena negatif 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampailah kita ke titik D yang koordinatnya 9, negatif 3. Kemudian kita lihat titik A 4,2 kita akan translasikan dengan komponen negatif 3, negatif 8. Kita lihat titik A, negatif 3 berarti 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Dan jadikan negatif 8 berarti 8 satuan kita ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampailah kita ke titik E dengan koordinat 1, negatif 6. Kalau kita mengamati translasi ini, perhatikan titik A 4,2 dengan komponen translasi 75, maka dapat titik B 11,7. Sebenarnya kita bisa langsung melakukan penjumlahan sesuai dengan letak mereka masing-masing, yaitu 4 kita jumlahkan dengan 7, dapatnya 11. 2 kita jumlahkan dengan 5, dapatnya 7, maka dapat titik B 11,7. Begitu juga yang kedua, titik A 4,2 dengan komponen translasi negatif 75, 4, X-nya kita tambahkan dengan negatif 7, itu pergeseran pada sumbu mendatar tadi, maka dapatnya negatif 3. 2 kita tambahkan dengan 5, dapatnya 7. Jadi dapat titik C negatif 3,7. Begitu juga dengan titik A 4,2 kita translasikan dengan komponen translasi 5 negatif 5. Kita jumlahkan 4 dengan 5, dapatnya 9. 2 dengan negatif 5, dapatnya negatif 3. Kita dapat koordinat bayangannya titik D 9, negatif 3. Begitu juga dengan titik A 4,2 kita akan translasikan dengan komponen translasi negatif 3, negatif 8. 4 kita jumlahkan dengan negatif 3, dapatnya 1. 2 kita jumlahkan dengan negatif 8, dapatnya negatif 6. Sehingga dapatlah koordinat titik E 1, negatif 6. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa jika titik P, X, Y ditranslasikan dengan komponen AB, maka kita dapat bayangannya P aksen, X tambah A, Y tambah B. Baiklah, kita masuk ke topik yang ketiga. Dua translasi atau lebih dapat diwakili oleh translasi tunggal. Kita lihat pada contohnya pada diagram kartesius, titik A dengan koordinat 3,1. Kita coba melakukan translasi 3 kali berturut-turut. Translasi pertama dengan komponen 42, maka kita dapat hasilnya A aksen dengan koordinat 7,3. Ini kita translasikan lagi dengan komponen 35, maka kita dapat A di aksen dengan koordinat 10,8. Kita translasikan lagi dengan komponen 2 negatif 6, maka kita dapat A tri aksen ya, dengan koordinat 12,2.
Oke, ini kita sudah melakukan 3 translasi betul-betul. Sekarang kita coba dengan cara lain. Ketiga translasi tersebut kita jumlahkan dengan unsur-unsur yang seletak. Kita lihat translasi pertama dengan komponen 42, kita jumlahkan dengan translasi kedua dengan komponen 35, kita jumlahkan dengan translasi ketiga dengan komponen 2 negatif 6. Ya, kita dapat 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9, dan 2 tambah 5 tambah negatif 6 kita dapat 1. Jadi komponen translasi tunggal yang mewakili ketiga translasi adalah 91. Sekarang kita coba melakukan translasi titik A 3,1 dengan translasi tunggal 91, maka kita dapat A 3 tambah 9 12, 1 tambah 1 2, maka kita dapat bayangan akhirnya A3 aksennya 12,2. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dua translasi atau lebih dapat diwakili oleh sebuah translasi tunggal dengan menjumlahkan komponen-komponen translasi tersebut pada posisi yang seletak. Kita masuk yang keempat, yaitu dilatasi pada bidang. Bagaimana kita tahu dilatasi itu adalah perkalian. Perkalian itu ya bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Mungkin ini juga konsep ini digunakan pada mikroskop. Benda-benda kecil bisa diperbesar ratusan ribuan kali. Begitu juga faktor skala kita lihat sehingga gambar daerah yang luas bisa digambar pada daerah yang sempit. Katakanlah Pulau Sumatera bisa digambar hanya pada selembar kertas. Tentu ini dengan menggunakan konsep skala. Sekarang kita lihat dilatasi pada bidang. Ya. Perhatikan segitiga ABC dengan titik O, kita akan melakukan banyak perkalian di sini. Yang pertama, segitiga ABC kita akan dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala setengah. Maka kita dapat segitiga KLM. Segitiga KLM dengan panjang OK setengah dari OA sebagai asalnya, dan panjang OL setengah dari OB, dan panjang OM setengah dari OC. Ya, yang kedua segitiga ABC kita akan dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 1,5 atau 3/2. Maka kita dapat segitiga EFG sehingga panjang OE 3/2 atau 1,5 dari panjang OA. Panjang OF juga 3/2 dari OB. Panjang OG juga 3/2 dari OC. Selanjutnya segitiga BC kita akan dilatasikan ya, dengan pusat O dan faktor skala 2. Maka kita dapat segitiga HIJ sehingga jarak O ke H sama dengan 2 kali OA. Jarak O ke I sama dengan 2 kali OB. Jarak OJ sama dengan 2 kali OC. Oke, ini faktornya yang positif semua ya, bayangannya ke kanan semua. Sekarang kita lihat ada dilatasi segitiga BC dengan pusat O dengan faktor skala negatif setengah. Maka kita dapat bayangannya segitiga PQR sehingga panjang OP setengah dari O, negatif setengah dari OA, dan panjang OQ ya negatif setengah dari OB. Panjang OR negatif setengah dari OC. Kita buat negatif ini hanya sekedar menunjukkan arahnya ya. Sebenarnya yang berlawanan arah dengan ruas garis semula. Katakanlah OP itu berlawanan arah dengan OA ya, meskipun kita tahu panjang garis tidak akan pernah negatif. Selanjutnya kita lihat segitiga ABC didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala negatif 1, kita dapat bayangannya segitiga STU sehingga panjang OS sama dengan negatif OA. Panjang OT negatif OB, panjang ON negatif OC. Sekali lagi, tanda negatif ini hanya sekedar menunjukkan arah yang berlawanan ya. Tidak ada hubungannya dengan panjang garis. Tentu panjang OS sama dengan panjang OA, panjang OT sama dengan panjang OB. Tanda negatif hanya menunjukkan arah yang berlawanan dengan posisi semula. Selanjutnya kita lihat segitiga ABC, kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala negatif 1,5 atau negatif 3/2. Maka kita dapat bayangannya segitiga VWX sehingga panjang OV sama dengan 3/2 dari panjang OA. Panjang OW 3/2 atau katakanlah negatif 3/2 dari panjang OB, dan panjang OX negatif 3/2 dari panjang OC. Baiklah, dari dilatasi pada bidang di atas dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jika K di antara 0 dan 1, bayangannya semakin kecil dan searah dengan bangun semula.
Yang kedua, jika K lebih besar dari 1, bayangannya semakin besar dan searah dengan bangun semula. Yang ketiga, jika K di antara negatif 1 dan 0, bayangannya semakin kecil tetapi berlawanan arah dengan bangun semula. Yang keempat, jika K kurang dari negatif 1, bayangan semakin besar tetapi berlawanan arah dengan bangun semula. Tentu kita tidak membuat K sama dengan 1, karena kalau K sama dengan 1, tentu bayangannya ya bangun itu sendiri ya, tidak terjadi pergerakan sama sekali. Yang kelima, kita lihat dilatasi dengan pusat O pada bidang kartesius. Kita perhatikan titik A 6,2 didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala setengah. Kita lihat titik O, B, dan A. Hasilnya adalah titik B. Dengan perhatikan jarak OB dibanding dengan jarak OA sama dengan setengah. Dan koordinat titik B adalah 3,1. Selanjutnya titik A 6,2 kita dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2. Maka kita lihat O, A, dan C. Hasilnya titik C, sehingga jarak titik OC dibanding dengan OA dapatnya 2. Dan koordinat titik C adalah 12,4. Selanjutnya titik A 6,2 kita dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala negatif 1. Perhatikan titik A, O, dan D dapatnya adalah titik D, sehingga jarak titik OD dibanding dengan OA dapatnya negatif 1. Dan koordinat titik D adalah negatif 6, negatif 2. Kemudian perhatikan titik P 4,3 didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3. Perhatikan titik O, P, dan Q. Hasilnya adalah titik Q, sehingga jarak titik O ke Q dibanding dengan jarak titik O ke P adalah sama dengan 3. Dan koordinat titik Q adalah 12,9. Kemudian titik X 4,6 didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3/2. Perhatikan O, X, Y, hasilnya titik Y, sehingga jarak titik O ke Y dibanding dengan O ke X dapatnya 3/2 atau 1,5. Dan koordinat titik Y adalah 6,9. Dengan memperhatikan titik asal dan hasil dilatasi seperti A 6,2, hasilnya titik B 3,1, cukup dengan mengalihkan faktor skalanya saja dengan koordinat titik A. 6 kali setengah 3, 2 kali setengah sama dengan 1, maka kita dapat titik B 3,1. Begitu juga titik A 6,2 didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2. 6 kali 2, 12, 2 kali 2, 4, maka dapat bayangannya titik C 12,4. Sehingga demikian dan seterusnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O dan faktor skala K, maka dapatlah bayangannya P aksen KX, KY. Selanjutnya kita lanjutkan pada poin yang ke-6, dilatasi dengan pusat A, B pada bidang kartesius. Perhatikan titik R dengan koordinat 9,4, kita akan dilatasikan dengan pusat A 5,3 dengan faktor skala 2. Perhatikan titik A, R, dan S, hasilnya titik S, sehingga jarak titik A ke S dibanding dengan jarak titik A ke R hasilnya adalah 2, dan koordinat titik S adalah 13,5. Kemudian titik K 7,6 kita dilatasi dengan pusat A 5,3 dengan faktor skala 3. Perhatikan A, K, dan L. Hasilnya adalah titik L. Sehingga jarak titik A ke L dibanding dengan titik A ke K sama dengan 3. Dan dapat koordinat titik L adalah 11,12. Kemudian titik A, K 7,6 didilatasi dengan pusat A 5,3 dengan faktor skala negatif 2. Perhatikan titik A, K, dan M. Hasilnya adalah titik M, sehingga jarak titik A ke M dibanding dengan jarak titik A ke K dapatnya negatif 2. Dan koordinat titik M adalah 1,3. Perhatikan titik P 9,1 didilatasi dengan pusat A 5,3 dengan faktor skala negatif 1. Perhatikan titik P, A, dan Q. Hasilnya adalah titik Q, sehingga jarak titik A ke Q dibanding dengan jarak titik A ke P dapatnya negatif 1, dan koordinat titik Q adalah 1,5. Dengan memperhatikan titik R dan hasilnya titik Q 13,5, kita bisa menyimpulkan bahwa jika titik P, X, Y didilatasi dengan pusat A,
A, B dengan faktor skala K, maka dapatnya P aksen, di mana X-nya itu K dalam kurung X kurang A tambah A, dan Y-nya adalah K kali Y kurang B dalam kurung tambah B. Kalau kita perhatikan di atas, A, B-nya 5,3, X, Y-nya 9,4, dan faktor skalanya K2, sehingga bayangan dari titik 9,4 itu adalah 2 kali dalam kurung 9 kurang 5 tambah 5, 2 kali 4 kurang 3 dalam kurung tambah 3. Maka kita dapat 2 kali 4, 8 tambah 5, 13. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Dapatlah 13,5. Demikian. Namun kami tidak menganjurkan kepada para siswa untuk menghafal rumus ini. Sebaiknya kalau ada persoalan seperti ini, cukup kita buat konsepnya di atas oret-oret, di atas kertas, lakukan dilatasi seperti di atas, maka Anda akan dapat menentukan jawabannya dengan mudah. Demikian ya. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ketujuh, yaitu rangkuman. Pertama tentang translasi. Nomor 1, jika titik P, X, Y ditranslasi dengan komponen AB, maka bayangannya adalah P aksen, X tambah A, Y tambah B. Yang kedua, jika titik P, X, Y ditranslasi dengan 3 translasi berturut-turut dengan komponen A1, B1, dilanjutkan translasi kedua dengan komponen A2, B2, dilanjutkan dengan translasi ketiga A3, B3, maka dapat bayangannya adalah P aksen, X tambah A1 tambah A2 tambah A3, Y tambah B1 tambah B2 tambah B3. Selanjutnya kita lihat tentang dilatasi. Yang pertama, dilatasi pada bidang. Jika K di antara 0 dan 1, bayangannya diperkecil searah dengan bangun semula. Jika K lebih besar dari 1, bayangan diperbesar searah dengan bangun semula. Jika K di antara negatif 1 dan 0, bayangan diperkecil dan berlawanan arah dengan bangun semula. Jika K lebih kecil dari negatif 1, bayangan diperbesar berlawanan arah dengan bangun yang semula. Yang kedua, dilatasi dengan pusat O 0,0 pada sistem koordinat kartesius dengan faktor skala K. Jika titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K, maka dapat bayangannya P aksen, KX, KY. Yang ketiga, dilatasi dengan pusat titik A, B pada sistem koordinat kartesius. Jika titik P, X, Y didilatasi pada titik A dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka dapat bayangannya P aksen, K dalam kurung X kurang A, tutup kurung tambah A, K dalam kurung Y kurang B, tutup kurung tambah B. Demikianlah rangkuman daripada transformasi yang kedua ini. Selanjutnya kita lihat poin ke-8, beberapa soal sebagai umpan balik ya kepada siswa-siswi sekalian. Boleh mencoba ya atau menguji beberapa soal sebagai berikut. Yang pertama, bayangan titik A 2,5 dengan komponen translasi 4,-7, maka dapat bayangannya nantinya adalah 6,-2. Soal yang kedua, bayangan titik P 3,-4 ditranslasi berturut-turut dengan komponen translasi pertama 27 dan translasi kedua -32. Jika Anda tidak melakukan kesalahan, maka akan memperoleh hasil P aksennya 2,5. Yang ketiga, tentukan nilai P dan Q dari translasi berikut. Titik K 2,-3 ditranslasi dengan komponen pertama 4 Q, dilanjutkan translasi kedua -2 dan 7, dan dilanjutkan dengan translasi yang ketiga P 2, maka kita dapat bayangannya nantinya adalah K aksen 7,1. Jika Anda tidak melakukan kesalahan, maka kita dapat P sama dengan 3 dan Q sama dengan -5. Yang keempat, bayangan titik B 3,-2 didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 4, maka nanti kamu akan memperoleh bayangannya B aksen 12,-8. Yang kelima, bayangan titik R 4,3 didilatasi dengan pusat A 2,1 dengan faktor skala K sama dengan 3, maka bayangannya nanti adalah 8,7. Demikianlah transformasi kedua sudah selesai. Ini konsepnya semua sudah kita tuntaskan mulai dari translasi dan dilatasi. Kalau adik-adik pelajar kita dari Sabang sampai Merauke mendapatkan sesuatu dari pembelajaran ini, silahkan di-share, dikasih komen, dan di-subscribe bagi teman-teman yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya.